Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saya berharap semua dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, siap dengar-dengaran akan kebenaran firman-Nya. Kita datang menyembah-Nya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oh, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Demikian kerinduan kami akan kebenaran firman-Mu, menuntun, mengarahkan hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan seri pokok-pokok iman dari khotbah di bukit. Hari ini Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Bapak Ibu, kalau di dalam beberapa hari sebelumnya kita telah membahas Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18, itu berbicara tentang hal-hal agamawi, kewajiban agama. Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal sehari-hari, ya, khususnya hari ini tentang mengumpulkan harta, cari uang. Ya, bagaimana sikap orang percaya dalam hal mencari uang. Ayat 19 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini mesti dipahami bahwa ayat ini tidak berarti mengatakan bahwa kita tidak boleh bekerja mencari uang. Karena firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kita harus bekerja. Sebagai contoh, Amsal 6 ayat 6 sampai 11 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, dan seterusnya. Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bekerja giat dan bekerja dengan hikmat, kumpulkan untuk bekal dan sebagainya. Juga ayat 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 11 mengatakan, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti yang dengan percuma.
tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu dan seterusnya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa sebagai hamba Tuhan pemberita Injil juga dia bekerja mencukupkan kebutuhannya sendiri. Dan masih banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa kita mesti bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, kata janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi juga bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Karena di Alkitab kita tahu bahwa Bapak Abraham, Ayub, dan beberapa tokoh, Daud dan sebagainya adalah orang-orang kaya yang diberkati oleh Tuhan. Jadi maksudnya ayat 19 ini adalah yaitu kita tidak boleh mengumpulkan harta demi diri kita sendiri. Dan juga hanya untuk urusan-urusan duniawi saja. Mengapa? Yang pertama, karena harta yang kita kumpulkan secara demikian itu bersifat duniawi dan akan rusak, tidak kekal. Yang kedua, harta itu akan membuat hati kita selalu mengikutinya. Mazmur 62 ayat 11b, apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Orang yang mengejar harta, mencintai uang, pikirannya terus kepada uang. Orang yang demikian lupa hal-hal rohani, lupa hal-hal surgawi. Ini sangat membahayakan bagi kekekalannya. Jujur, mana yang lebih banyak saudara pikirkan? Bagaimana saya bisa menjadi lebih kaya, menjadi lebih banyak uang, atau bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa memuliakan Tuhan? Saya lanjut kepada ayat 22, dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini adalah sebuah kiasan. Hampir semua yang dilakukan oleh tubuh tergantung pada kemampuan mata untuk melihat. Karena itu mata disebut sebagai pelita tubuh. Kalau matamu baik, ini artinya mata saudara diarahkan kepada harta surgawi, hal-hal rohani. Maka hidup saudara, tubuh saudara akan terang. Artinya hidup saudara akan baik. Tetapi kalau matamu jahat, artinya mata saudara diarahkan kepada harta duniawi, maka gelaplah seluruh tubuh kita, kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? 1 Timotius 6 ayat 9-10 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan dan seterusnya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan tidak boleh bekerja mengumpulkan duit, boleh, tetapi pakai untuk pekerjaan Tuhan. Lalu yang utama ini, pokok poin hari ini adalah jadikan uang itu hamba kita. Kita jadi tuan atas harta kita, sehingga kita dapat mengatur. Kata tuan dalam ayat yang terakhir tadi memakai kata kurios yang mengandung arti pemilik, owner. Siapa yang menjadi pemilik hidup kita? Tuhan atau uang? Siapa yang mengatur hidup kita? Mestinya Tuhan. Jangan mau diatur oleh uang. Kita yang harus mengatur uang. Tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Kita bukan pelayan. Kita hambanya Tuhan. Ya, kata hamba itu budak. Apa bedanya dengan pelayan? Pelayan bisa mengabdi kepada dua tuan. Punya dua majikan bisa. Tetapi kalau hamba itu sama dengan budak, hanya memiliki satu tuan. Dia adalah milik tuannya, sehingga tidak mungkin hamba bisa mempunyai dua tuan. Mengabdilah kepada Tuhan dan jadilah tuan atas harta. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu, untuk hari yang baru yang limpah dengan berkat-Mu. Hari ini kami mau membawa ke dalam doa, usaha pekerjaan yang Kau rahmatkan kepada kami untuk menuai berkat-berkat-Mu. Berkatilah tangan kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil untuk berkat Tuhan dinyatakan
dituai untuk mendukung pekerjaan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang membuka tokonya hari ini. Toko apa saja yang dimiliki jemaat, Tuhan memberkati. Toko bahan makanan, toko bahan sembako, toko bahan kelontong, kebutuhan sehari-hari, toko pancing, toko alat-alat rumah tangga, perabot, Tuhan berkati. Toko bahan bangunan, Tuhan berkati. Toko HP, pulsa, token, Tuhan berkati. Toko emas, Tuhan berkati. Toko roti, Tuhan berkati. Yang membuka toko plastiknya, botol-botol, Tuhan memberkati. Juga yang membuka apoteknya, bengkelnya, Tuhan berkati. Kirimkan pelanggan, tidak saja banyak tetapi juga baik. Yang bekerja home industry, membuat roti, membuat kue-kue kering, dan juga makanan-makanan yang lain, Tuhan memberkati. Beri pesanan yang baik dan banyak. Yang bekerja di pasar maupun juga secara online, Tuhan memberkati. Yang beternak ayam, beternak ikan, Tuhan berkati. Yang bertani, Tuhan berkati. Beri panen yang baik sehingga ada hasil dinikmati. Yang bekerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun juga pegawai di kantor-kantor swasta, di bank, di rumah sakit, Tuhan berkati. Limpahkan berkat-Mu Tuhan. Beri keberhasilan, karir yang terus menanjak untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang bekerja sebagai driver, sebagai ABK kapal, atau juga jasa pengantaran barang, Tuhan memberkati. Dan juga secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan beri kemampuan lebih mengelola perusahaan, mengelola pabrik kecap Sariko, pabrik Twin Tulipware, Tuhan berkati. Juga yang mengelola koperasi, juga yang bekerja sebagai kontraktor, Tuhan berkati. Demikian doa-doa kami naikkan permohonan Tuhan memberkati usaha pekerjaan umat Tuhan. Seperti firman hari ini, segala berkat yang Kau limpahkan bukan untuk kami kumpulkan di dunia ini, tetapi untuk kami pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, mengumpulkan harta di surga. Nama-Mu ditingkat, dimuliakan atas segala berkat yang Kau limpahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama Tuhan. Shalom.